Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Abdurrahman. Di sini saya akan meresume tugas PKK yang semester 2. Yang pertama itu adalah menambahkan library ESP8266. Yang pertama itu buka menu file, kemudian pilih preferences, lalu pada additional boards, manager, URLs. Setelah itu buka menu tools, board manager, tunggu hingga aplikasi mengambil repository dari link yang tertera di LMS SMKN 4. Ekstrak ch41ser, lalu klik setup dan install sampai komplit. Ekstrak file ESP8266-nya dan pilih semuanya. Lalu copy aplikasi Arduino sudah terinstall, buka. Lalu pilih file preference, lalu klik tulisan paste dan timpa file dari ESP8266 yang sudah diekstrak. Lalu cek pada aplikasi Arduino, pilih tools, board, dan node MCU 1.0 ESP12E modul. Jika sudah dipilih board yang akan dipakai, maka selesai. Kemudian ada cara mengetes library. Yang setelah kita menambahkan library, langkah selanjutnya adalah mengetes library. Koneksikan kabel USB ke node MCU. Rangka LED sambungkan, pasangkan kaki LED plus DO pada node MCU. LED terhubung dengan GND. Buka Arduino file example basic blink. Ubah LED built-in menjadi DO. Di situ sudah tertera D0 akan mati 1 detik dan menyala 1 detik. Jika sudah upload, sebelum diupload, alangkah baiknya kita cek dulu pada tools. Pilih board yang node MCU 1.0, port yang COM5. Jika COM5 tidak terkoneksi, berarti ke file CH34-nya tidak terinstall. Jika semua, lalu upload hingga komplit 100%. Lampu LED akan menyala 1 detik, mati 1 detik, nyala, dan mulai blink. Berarti proses penyimpanan coding mulai berjalan. Kemudian ada fungsi alat-alat IoT. Yang pertama ada node MCU fisika. Kemudian platform IoT yang bersifat open source. Perangkat keras berupa sistem on chip ESP8266. Buatan express sistemnya juga firmware. Istilah node MCU tertera default sebenarnya yang mengacu pada firmware yang digunakan pada perangkat keras default K1. Node MCU adalah sebuah microcontroller seperti Arduino yang ditambahi dengan node Wi-Fi-nya ESP8266. Selain tempat memori untuk menyimpan program, juga tersedia port digital input-output, sebuah port analog input dengan fungsi khusus seperti UART, SPE 12C, dan lain-lain. LCD 12 atau Liquid Crystal Display adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS logik yang bekerja dengan menghasilkan cahaya, tetapi menimbulkan cahaya yang di sekelilingnya atau mentransmisikan cahaya. Backlight LCD berfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka, maupun grafik. Kemudian ada RFID RCS22, merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan frekuensi radio sebagai pengidentifikasi terhadap suatu objek. RFID ini mempunyai dua komponen utama, yaitu RFID tag yang menggunakan sebuah perangkat yang akan diidentifikasi dengan RFID reader yang dapat berupa perangkat part maupun aktif yang berisi suatu data dan informasi. Yang kedua adalah RFID reader yang berfungsi untuk membaca data dari RFID teknologi. Kemudian ada breadboard, merupakan sebuah board papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototype atau uji coba tanpa harus melakukan solder. Kemudian ada LED, komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tampak oleh mata seperti sering kita jumpai remote control TV maupun remote control yang terdapat pada remote control yang lainnya. Kaki LED yang panjang berarti positif dan kaki yang pendek berarti negatif. Kemudian ada kabel jumper, adalah kabel elektrik yang memiliki PTN konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa melakukan solder. Intinya kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Yang keempat ada rangkaian RFID 1. Yang pertama kita pasangkan node MCU dan MFRC 522 ke papan breadboard dan hubungkan dengan kabel jumper male to male dan skema pin
MFRCS22 ke node MCU, SDA ke D4, SCK ke D5, MOS1 ke D7, MISO ke D6, GND ke GND, RST ke D3, 3.3 volt ke titik 3.3. Lalu kita masuk ke APK Arduino dan konfigurasi seperti skema yang tadi. Jika sudah, lalu kita verifikasi, setelah itu upload, tinggal hingga proses 100%. Setelah itu kita tinggal serial monitor, lalu tempelkan RFID tag ke RFID reader hingga tampil ID-nya. Segitulah yang bisa saya bacakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.